Dan di Alkitab, kenapa perempuan jarang sekali dilibatkan dalam hal kepemimpinan? Apakah gereja juga menentang gerakan feminisme? Dan apakah Allah tidak percaya bahwa perempuan bisa memimpin? Terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya. Tadi di depan ada? Ini tadi? Jadi? Oh, enggak jadi. Ini mulai siang karena mulai panas ya. Baik, penanya ketiga, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pascuala Angelika Nugraheni dari Mau. Saya berasal dari PKK 1 semester 3. Di sini saya ingin menanyakan, apakah dalam tema BKSN harus melihat pada situasi pada saat ini, dan apakah BKSN ini harus melihat dari segi sosialnya saja, dan apakah alasannya? Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, Pastor, ada 3 penanya nih ya. Pertanyaan pertama itu Ya, tentang silakan. bagaimana mensosialisasikan BKSN, atau lebih umum bagaimana membuat orang tertarik dengan kitab suci. Nah, itu sebenarnya ya. Nah, itu adalah usaha gereja kita sekarang setelah agak lama gereja kita itu, bukan sekarang, agak lama, berarti sekian ratus tahun lalu itu umat seperti dipisahkan dari kitab suci karena sejarah masa lalu itu, dengan trauma masa lalu itu. Nah, tidak gampang sekarang untuk pelan-pelan membuat orang akrab dengan kitab suci. Pertama, orang merasa diri tidak sanggup, tidak punya ilmu. Itu ada ketakutan seperti nanti salah tafsirkan. Nah, itu. Jadi salah tafsirkan. Jadi ada ketakutan seperti itu. Itu bisa dijawab dengan ya, kita mencoba untuk melibatkan semacam pendidikan kitab suci, kursus kitab suci yang bersifat lebih umum, kursus dasar kan, kursus yang bersifat tema-tema tertentu yang lebih menarik supaya umat lebih gampang ditarik. Lalu sekarang banyak juga kegiatan kelompok doa yang mendekatkan orang dengan kitab suci, membaca kitab suci, merenungkan kitab suci. Jadi kalau orang memang ingin, jadi libatkan dalam itu, ya silakan salurkan mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kursus-kursus kalau ada disediakan di tempat kita, dekat-dekat di sana. Nah, saya sendiri misalnya tahun lalu saya buat kursus dasar kitab suci di Paroki Gembala Baik yang terbuka umum gratis. Ada dalam YouTube sekarang, direkam dalam channel Paroki Gembala Baik, khusus Paroki Gembala Baik, 18 pertemuan. Itu hanya soal dasar. Apa artinya kitab suci? Apa itu artinya kanon? Apa artinya inspirasi? Bagaimana sejarah kitab suci terbentuk? Itu hal dasar kitab suci. Lalu bulan tahun ini sekarang saya sedang membuat kursus juga yang sama, tetapi hanya berbicara tentang tokoh, setiap tokoh tertentu kitab suci yang menarik. Abraham, Musa, Deborah, Daud, Salomo, dan seterusnya. Sekarang sedang menunggu nabi-nabi kecil. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita perkenalkan kepada orang-orang supaya orang-orang Katolik jangan malu, jangan takut membuka kitab suci, karena iman datang dari pendengaran, kata Rasul Paulus. Kalau kita tidak pernah mewartakannya, kita tidak saja membacanya, bagaimana kita bisa memperdalam iman kita? Ya itu buat kita itu gampang sekali diseret-seret oleh orang-orang dari sebelah, karena mereka itu terampil membuka-buka lalu dihubung-hubungkan. Kita pun pikir, oh ya benar juga ya, oh iya lalu kemudian hilang, kita terseret waktu tetangga, belajar ke sebelah tetangga lalu kemudian lenyap karena kita sendiri tidak membekali kita dengan dunia kitab suci yang pantas atau yang cukup. Itu sama. Ya, jadi justru kita harus melibatkan mereka, memancing mereka, mengajak mereka untuk berani untuk membaca dan menafsirkan, merenungkannya, melaksanakannya. Banyak kegiatan sekarang muncul di beberapa tempat. Jadi yang beralasan oh tidak ada. Bahkan di dunia maya juga banyak. Asal kita tahu
channel-channel mana yang terpercaya, tidak sembarangan channel yang disanjung sehat. Nah. Yang kedua soal Perempuan tidak boleh jadi imam dalam kitab suci dan gerakan feminisme apakah itu adalah didukung perdebatan gereja? yang dulu sampai dengan sekarang. Jadi bukan perdebatan tahun ini karena saya singgung lalu kemudian ya kan itu sudah perdebatan berpuluh-puluh tahun bahkan juga ratusan tahun dalam sejarah gereja kita. Ya, membela katakan bahwa imam itu laki-laki ada dasarnya kitab suci ada. Lalu pembela mengatakan perempuan juga terlibat dalam dunia gereja dari dulu ada juga ada. Tadi saya sudah sebut tadi si Deborah pernah jadi hakim. Deborah ya, artinya jadi pemimpin. Lalu ada juga Nabiah. Nabiah di Perjanjian Baru, artinya mereka yang mempunyai fungsi untuk mengajar tempat tinggi. Ada juga mungkin semacam pemimpin juga seperti Priscilla. Nah, jadi hal seperti ini menunjukkan bahwa dunia kitab suci itu tidak meninggalkan perempuan, tetapi masih tetap bergumul untuk mencari sungguh-sungguh bagaimana melibatkan perempuan dalam dunia gereja kita, dalam fungsi kita. Kenapa? Karena dunia sakramental ini, dunia tabisan imam itu ada dunia sakramental. Itu juga mempunyai banyak syarat tentang sakramental itu. Paus Fransiskus, dia cukup revolusioner. Dia menegaskan sejauh tidak ada hubungan sakramen, perempuan punya hak untuk menjadi pemimpin. Jadi sekarang di Vatikan ya, Kuria Romana, artinya kabinet lah, kita sebut kabinet kabinet Paus, namanya Kuria Romana, itu sekarang terbuka. Sejauh tidak berhubungan dengan tabisan, asalkan dia orang Katolik yang baik, punya kompetensi, dia bisa dipilih. Apa contohnya? Kepala Bank Vatikan. Tak perlu seorang imam, tak perlu seorang uskup, kardinal, tapi dia orang Katolik yang baik, punya kematangan, moral yang baik, kompetensi, bisa. Perempuan boleh? Boleh. Jadi Paus membuka itu. Departemen misalnya ajaran iman, tidak mesti seorang kardinal atau seorang uskup, karena dipentingkan itu soal pengetahuan iman yang penting, sikap iman yang penting, dan tidak ada hubungan bahwa seorang tertabis pasti lebih baik imannya daripada yang umat. Jadi dengan kata lain, gereja sudah sangat maju dalam hal ini sekarang. Jadi sejauh tidak menyangkut kuasa tabisan, perempuan diberi peluang oleh Paus kan. Bukan di tingkat biasa saja, tingkat kabinet Paus sendiri. Jadi jangan heran nanti ke depan akan lebih banyak kita lihat perempuan berseliweran di Vatikan sana. Kita tidak bisa soal feminisme atau tidak feminisme, karena feminisme sendiri pun punya makna peyoratif. Sesuatu yang isme itu artinya sesuatu yang terlalu diideologikan. Materialisme, hedonisme, komunisme, bukan itu. Tetapi bagaimana gereja mencoba menempatkan wanita pada posisinya yang selayaknya. Jadi sampai sekarang gereja tetap bergumul, ya, tidak pernah menutup bahwa sudah pasti selesai soal itu, soal tabisan wanita ya. Gereja bergumul dengan itu, karena pasti ada alasan kuat mengapa gereja mempertahankan sekian puluh tahun, dan mengapa tradisi perjanjian lama juga tidak menempatkan perempuan. Bukan soal bahwa budaya laki-laki di situ.
Memang ada budaya Timur Tengah menempatkan juga laki-laki lebih istimewa dari perempuan, ada. Tapi bukan sekedar itu yang menjadi alasan mengapa perempuan dalam jabatan-jabatan tertentu belum mempunyai tempat atau peluang. Jadi kita masih dalam proses itu. Tapi bahwa gereja sudah cukup maju berjalan untuk menempatkan perempuan atau kaum hawa dalam posisi-posisi yang tidak menundukkan kamisan, itu sudah terbuka jalannya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Baik, ada satu tadi, Pastor. Ya. Tema BKSN itu setiap tahun apakah melihat situasi pada saat ini atau kondisi sosial yang terjadi di negara kita? Tema BKSN itu biasanya ditentukan oleh Pernas, Pertemuan Nasional Kitab Suci, itu biasanya dibuat itu 4 tahun sekali. Jadi 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu Pertemuan Nasional itu bertemu dan mereka berbicara melihat nabi-nabi kecil itu bisa dipakai untuk jalan berbicara tentang keadilan sosial di tempat kita. Jadi selama 4 tahun ini mereka akan berpusat sekarang. Setelah 4 tahun mereka lihat lagi kecenderungan apa yang kira-kira penting, relevan yang harus dibahas dalam dunia kitab suci kita, terutama dalam bulan kitab suci nasional. Jadi itu akan berubah sesuai dengan relevansi dunia kitab suci dan dunia di mana kita hidup. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Setiap 4 tahun itu akan berubah temanya. Tema besarnya ya, tema besar. Baik, silakan Pastor untuk berikan closing statement bagi kami yang hadir dan para peserta seminar. Baik, saya pikir saya sudah ngomong terlalu banyak. Suara saya pun sudah agak berkurang karena saya sendiri 1-2 minggu ini yang sendiri terganggu. Minggu lalu saya cuti mengajar 2 hari karena terganggu tenggorokan saya. Tetapi untunglah hari-hari terakhir ini agak pulih kembali sehingga saya bisa bersama dengan saudara-saudari di tempat ini. Kemarin saya di sini juga, tapi itu OMK, OMK. Jadi tempat ini khusus evangelisasi pribadi. Nah, saya mau mengatakan sebenarnya satu hal saja. Tetaplah dan semakin mencintai kitab suci kita. Tetap mencintai dan semakin mencintai kitab suci kita. Karena sebenarnya segala jawaban ada di sana, meskipun bukan jawaban instan. Kitab suci adalah kristalisasi kumpulan himpunan dari pengalaman iman sekian banyak orang, sekian banyak situasi, sekian banyak tempat dari sekian ribu tahun sampai dengan sekarang. Dan kitab suci itu selalu berbicara nyata, hidup untuk kita. Karena kitab suci itu selalu bisa menghidupi tradisi kita juga. Dia selalu bisa menyentuh dunia kita. Maka cintailah kitab suci, berdalam kitab suci, baca, renungkan, dan terutama mari kita melaksanakan. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Pastor Paulus Tony. Terima kasih Pastor atas materi-materi penjelasan dan jawaban-jawaban yang sangat komprehensif. Dan yang paling utama jangan lupa mengikuti YouTube beliau ini di Paroki Gembala Baik. Ya, ada pembelajaran-pembelajaran tentang tafsir kitab suci dan juga ada kursus-kursus evangelisasi pribadi yang boleh diikuti karena sekarang luar biasa gerakan di Kuskupan Agung Pontianak sampai sudah menyebar di beberapa paroki dan bahkan akan diikuti di kuskupan lain ya. Jadi beliaulah yang memberikan semangat, motivasi dan penjelasan. Nah, yang bisa ditarik kesimpulan dari pertemuan pertama kita atau sesi pertama kita, menafsir kitab suci itu perlu mencari, menyelidiki dan mempelajari maksud penulis, memperhatikan jenis-jenis sastra, mengenal latar belakang, dibaca dalam terang Roh Kudus, dibaca secara keseluruhan, mengindahkan tradisi hidup gereja, memahami analogi iman, tunduk kepada magisterium, itu yang paling utama, kuasa mengajar gereja. Dan salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah Lectio Divina.
Kemudian kesimpulan dari sesi kedua, Nabi Nahum dan Habakuk mengajak kita hidup dalam kesabaran, kasih, serta berproses dalam Tuhan dengan kekuatan menghidupi kitab suci. Serta mari kita berjalan bersama dengan kekuatan bersama melawan ketidakadilan. Demikianlah kesimpulan yang bisa kami selaku moderator dapatkan, dan saya Yakobus Julian Elis memohon maaf jika dalam memoderasi kegiatan ini terjadi kekurangan dan kehilapan. Begitu juga dengan Bima, dia sudah membuat notulensi, salah satu ya mahasiswa angkatan pertama ini ya S1 Teologi semester 1 ya, luar biasa. Dan sebenarnya saya kenal dia ini calon prater kemarin itu ya, tapi rupanya dia terpanggil untuk ke sekolah ini, jadi saya kembali renuen dengan beliau ini, si Bima. Baik Pastor, terima kasih Pastor, sekali lagi kita beri aplaus. Salpe Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Silakan saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada